Everybody get your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat beraktivitas untuk warga PKBM Muara Timur. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan saya, yaitu tutor agama Islam, pendidikan agama Islam. Nama saya Eka Subakti ya. Untuk pembahasan kali ini yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Untuk khusus ke paket C kelas 11 ya. Untuk pengertian hukum dulu. Pengertian sumber hukum. Nah, jadi di dalam Islam itu ada dua sumber hukum, yaitu yang tentunya kalau yang kita ketahui hanya Al-Quran dan Hadis. Dan di sini sudah saya kutip ya, ada sumber hukum, yaitu juga dua ya, dibagi menjadi dua. Ada dua bentuk pembagian sumber hukum Islam, yaitu sumber nakli dan sumber akli. Sumber nakli adalah sumber hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dalil-dalil atau sumber hukumnya itu yang nakli itu dari Al-Quran dan Hadis. Nah, selain itu bukan sumber hukum nakli. Jadi sumber hukum nakli ini hanya yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Nah, itu seperti perintah untuk melaksanakan sholat, perintah untuk menunaikan zakat, perintah untuk menunaikan haji. Nah, itu sumber dalilnya nakli dari Al-Quran dan Hadis, dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hukumnya kalau untuk umat Islam wajib ya. Kemudian ada sumber akli. Sumber akli adalah sumber hukum yang berasal dari akal manusia. Secara umum, dalil akli merupakan hasil dari penggunaan akal manusia untuk menemukan hukum berdasarkan kaidah umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran itu belum sempurna. Masih perlu kita sempurnakan. Nah, perlu kita diskusikan. Dengan hal ini berkaitan dengan penggunaan akal manusia. Ini juga bukan sembarangan orang, bukan ustadz, bukan apa, tapi ulama ya, majelis ulama. Jadi di situ terdapat majelis yang mana menentukan sumber hukum atau hukum dasar yang menentukan seumpamanya apa, untuk apa, menentukan ini nih haram atau halal. Itu ada yang sumber hukumnya akli. Nah, dinamakan sumber hukumnya akli atau hukum yang berasal dari akal manusia. Jadi bukan hanya akal manusia yang ngarang saja begitu, bukan, tapi harus juga berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi di Al-Quran dan Hadis itu cuman kaidah umumnya saja, yang umum saja. Nah, itu yang yang khusus yang kita lebarkan itu perlu kita mengambil dari sumber akli ini. Jadi hukumnya yang berasal dari akal manusia. Kita telaah, kita teliti, dan kita pahami. Mungkin itu ya untuk pengertian sumber hukum. Kemudian lanjut yang pembahasan yang selanjutnya, Al-Quran. Nah, ini kita langsung bahas yang sesuai dengan pembahasan kita, yaitu Al-Quran dulu. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama bagi Islam ya. Yang pertama, jadi wajib
Al-Quran ini sebagai pedoman. Bukan tidak wajib untuk hadis itu juga untuk sumber hukumnya, tapi Al-Quran ini lebih yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Nah, maka kandungan hukum dalam Al-Quran yaitu antaranya satu, ketentuan hukum. Nah, ketentuan hukum. Jadi kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Islam, semua yang terkandung di dalam Islam itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua itu kisah manusia terdahulu. Jadi di dalam Al-Quran ini bukan hanya hukum-hukum Islam yang ditentukan di dalamnya, tetapi kisah manusia yang terdahulu, kemudian kisah-kisah Nabi, kisah-kisah petuah dan lain sebagainya itu ada di dalam Al-Quran, lengkap. Di situ lebih konkret karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu untuk kandungan di dalam Al-Quran, termasuk kisah manusia terdahulu. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu informasi kehidupan dalam dan alam semesta. Ya, maaf ya. Informasi kehidupan dan alam semesta. Itu di dalam Al-Quran bahkan subhanallah ya, ada yang mengatakan yang ada di dalam Al-Quran itu bahwa langit itu bagaimana disusun dengan bintang-bintang dan lain sebagainya. Kemudian bumi itu bulat. Sebelum ahli-ahli dari luar negeri itu mengatakan bumi itu bulat, ya, Al-Quran pun itu lebih dulu mengatakan bahwa bumi itu bulat. Karena Al-Quran ini langsung sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa air laut dan air tawar itu tidak bercampur. Contohnya saja di Indonesia ada, itu di Kalimantan ya, itu ada antara air asin dan air tawar itu tidak mau bercampur. Jadi di bawahnya itu air asin, di atasnya itu air tawar. Dan luar biasanya lagi di dalam sungai atau danau tersebut terdapat air yang dua itu tidak mau bercampur. Ikannya pun juga penghuni-penghuni air tawar. Itu ya juga termasuk menyesuaikan ya. Jadi tidak mau penghuni air tawar itu langsung ke air laut atau air asin itu tidak. Jadi kalau di air tawar itu ya ada ikan kutuk mungkin ya, ikan tongkol pastinya di air asin itu ada di situ. Subhanallah ya. Itu informasi di dalam Al-Quran itu sangat lengkap sekali. Kemudian lanjut ke yang keempat itu janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pasti ya di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang kafir itu pasti akan masuk neraka. Nah, itu janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu pasti dijamin masuk surga. Itu termasuk janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian lanjut yang ke 5, hukum yang mengatur keyakinan manusia dengan Allah. Jadi di dalam Al-Quran ini juga dijelaskan bahwasanya bagaimana meyakini manusia itu meyakini dengan Allah. Nah, itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya dengan begitu gamblangnya. Kemudian lanjut ke yang ke-6, itu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Hablum minallah. Kalau dengan manusia hablum minannas. Nah, itu ada hukum mengatur hubungan manusia dengan Allah. Itu pasti ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya itu hukum yang mengatur perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini berkaitan dengan hukum-hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Contohnya bagaimana berperilaku kepada orang yang lebih tua, bagaimana berperilaku kepada orang tua kita sendiri, kepada guru, kepada orang yang derajat keilmuannya itu lebih tinggi, itu bagaimana kita menyikapi atau
dalam mengatur perilaku kita di dalam bermasyarakat, bersosial. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan semua. Nah, itu teman-teman ya, untuk kandungan hukum di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian lanjut yang yang selanjutnya itu al-hadis. Nah, al-hadis. Al-hadis ini adalah sumber hukum nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi al-hadis ini adalah, nah itu ya, ada penjelasannya, segala perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi semua perkataan Kanjeng Nabi Muhammad, semua tindakannya, semua persetujuan, maksudnya di sini ada seumpamanya sahabat menanyakan, Kanjeng Nabi ini hukumnya halal atau haram. Nah, dengan persetujuan Nabi Muhammad itu bahwasannya halal, maka itu pun yang ditanyakan oleh sahabatnya itu halal, pasti halal hukumnya. Kemudian jika Nabi Muhammad itu melakukan menjawab haram, maka juga haram hukumnya untuk melakukan itu. Nah, untuk perkataan, pastinya Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam di tanah Mekah itu pastinya dengan tabligh. Tabligh itu menyampaikan secara langsung di mimbar-mimbar. Nah, itu perkataan Nabi Muhammad menjadi sumber hukum di dalam hadis. Nah, kemudian tindakannya, jadi sampai pola tingkahnya, ya, mulai minum, makan, berjalan mungkin ya, itu kita contoh, karena itu adalah juga hukum atau kaidah di dalam melaksanakan Islam. Sebagai umat Islam, kita harus berdasarkan hadis atau segala perkataan tindakan Nabi Muhammad ya. Kemudian ada 2 macam hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Itu ada salah penulisan, sebetulnya ahad ya. Nah, yang pertama hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan banyak jalur periwayatannya. Ini sudah ruwet ya ini ya. Jadi para perawi dengan banyak jalurnya. Jadi banyak sekali periwayatannya. Kemudian lanjut ke hadis ahad. Ini kita perlu ketahui ya. Perlu kita ketahui umumnya sajalah, umumnya saja. Untuk teman-teman kalau ingin lebih dalam mengetahui itu apa itu hadis mutawatir, itu perawi itu bagaimana, mungkin belum waktunya untuk belajar ini ya. Tapi nanti di tingkatan lebih lanjutnya pasti ada kuliah ya, di bangku kuliah, kemudian itu nanti tahu perawi itu bagaimana. Kemudian mutawatir ya, itu kaidah umumnya saja. Perlu teman-teman warga belajar ketahui hadis mutawatir itu adalah, nanti kalau ada soal jangan sampai tidak tahu. Kemudian yang kedua hadis ahad, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatannya yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi kalau hadis mutawatir, saya nukil sedikit ya. Hadis mutawatir tadi itu jalurnya banyak sekali periwayatannya. Jadi dari teman sahabat ini pernah mengetahui, pernah melihat atau pernah mendengar katanya ini, katanya itu. Nah, itu kan kalau hadis mutawatir itu banyak sekali. Dari kata-katanya itu, katanya itu. Nah, itu kan namanya hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad ini satu jalur. Jadi kalau dari sahabat Umar ya,
sahabat Utsman, ya dari sahabat Utsman itu. Nah, itu hadis ahad. Nah, cukup ya untuk hadis ya. Mungkin itu pembahasannya. Kemudian, nah, sudah sekian ya pembahasan kita untuk hari ini, yaitu mengenai Al-Quran dan hadis. Terima kasih untuk waktunya. Kemudian saya akhiri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.